kasusnya Rian Jombang. Malah korbannya itu sekitar 11 orang ya. Masalah ditemukannya 7 potongan tubuh. Halo kawan setapak, baik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker. Karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini balik lagi dengan gua Tio dan di sebelah gua Kanjit. Kita akan ngebahas sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang viral di tahun 2008. Betul. Yaitu tentang kasusnya Rian Jombang. Betul. Kalau nggak salah korbannya itu sekitar 11 orang ya. Ya, Di 11 tahun 2008. Berita ini mencuat di tanggal 12 Juli 2008. Mungkin gimana Jit dari lo? Kebetulan banget itu gue pada saat itu SMA tuh Kelas udah selesai udah selesai. ujian nasional. Dan itu kasus muncul dan semua televisi swasta, Rame televisi tuh ya? ya. Jadi kasusnya itu yang awalnya kenapa bisa diangkat itu kalau nggak salah ditemukannya 7 potongan tubuh dari seseorang yang bernama Heri Santoso yang merupakan seorang manajer swasta di perusahaan swasta Perusahaan swasta. di daerah Ragunan. Nah, si Rian Jombang ini atau pemilik nama asli Ferry Idam Henniansah, dia ditangkap di Pesona Kayangan Depok sini. Oh sini berarti ya? Nggak jauh. Oke. Gitu. Nah, ternyata setelah dimintai keterangan oleh polisi, si Rian ini mengaku kalau korban itu bukan cuma si Heri, Tapi ada lagi. Nah, korbannya itu di daerah Jombang rumahnya. Oke. Tapi sebelum ke sana, motifnya Rian ini membunuh Heri ini kenapa sih? Jadi gini, ada disinyalir itu si Rian ini berdasarkan keterangan ya, dia cemburu sama si Heri Santoso ini. Karena si Heri ini suka sama pacarnya atau kekasihnya si Rian, yang mana kekasihnya Rian itu namanya Noval. Berarti pasangan sesama jenis. Betul. Ya? Oke. Jadi si Rian ini punya kelainan seksual, yaitu menyukai sesama jenis. Berarti karena cemburu kemudian terjadi pembunuhan itu. Nah, tapi pembunuhannya ini di mana? Di daerah Depok juga. Di daerah Depok. Apartemen Margonda. Oke. Jadi abis dibunuh dan dimutilasi, nah hartanya si Heri ini ATM segala macam dibawa kabur sama si Rian. Oh, dipakai untuk foya-foya berarti ya? Betul. Jadi di harta bendanya si Heri ini diambil deh habis dibunuh itu dan dimutilasi itu sama si Rian itu. Nah, untuk korban-korbannya yang di daerah Jombang itu yang uniknya adalah dikubur di belakang rumah orang tuanya si Rian ini. Tapi si Rian ini masih tinggal sama orang tuanya atau gimana? Kurang tahu juga, tapi kalau misalnya yang di Jombang itu dia memang tinggal sama orang tuanya. Oke. Jadi 4 kerangka itu ditemukan di bekas kolam ikan. Terus habis itu 6 lainnya ditemukan di halaman belakang. Dikubur tuh? Iya, dikubur. Tanpa orang tuanya tahu? Tanpa orang tuanya tahu, dan semua semua kejadian itu, semua pembunuhan itu dilakukan di rumahnya sendiri. Berarti di rumah orang tuanya Iya, itu? pada saat orang tuanya, ini menurut pengakuan ibunya ya, pengakuan ibunya Rian Jombang itu, pembunuhan itu dilakukan pada saat orang tuanya lagi pergi ke Sidoarjo, ibu bapaknya. Rutin berarti setiap minggu ke Sidoarjo berarti? Kalau rutin gue nggak tahu, tapi pokoknya setiap orang tuanya nggak ada di rumah deh pokoknya. Oke, berarti Gitu. bisa dibilang ini pembunuhan yang cukup terencana berarti ya? Bisa dibilang begitu karena si
Rian ini, si pelaku ini, dia pasti bawa korbannya itu masuk ke rumahnya. Gitu. Dan salah satu korban itu berusia masih 3 tahun. Namanya Sylvia Ramadhani Putri. Masih Gitu. 3 tahun. Iya. Salah satu korban pembunuhannya ya. Dan kalau yang di Jakarta, yang kita tahu si Heri Santoso ini yang ditemukan di Ragunan ini, itu kan kasusnya karena dilatar belakangi oleh kecemburuan. Iya. Ya. Nah, 10 korban yang ditemukan di balik rumah, di belakang rumah orang tuanya ini murni motif ekonomi. Oke, berarti karena mungkin tergiur karena harta dan lain-lain. Iya, jadi karena dia bunuh. habis dibunuh hartanya diambil. Oke. Gitu. Berarti bisa dibilang bukan karena Cemburu atau ini enggak. faktor Dendam kelainan, enggak, berarti bukan dendam ya? juga enggak, tapi murni faktor ekonomi. Itu yang di Jombang ya. Yang di Jombang. Kalau yang di Jakarta, yang kasus pembunuhan yang di Margonda itu memang murni unsur cemburu. Gitu. Dan sekarang statusnya maksudnya dari pengadilan statusnya itu untuk Rian ini apa? Seingat gue 2009 itu tanggal 16 April kan dijatuhin vonis hukuman mati. Hukuman mati berarti. Ya, hukuman mati. Tapi sampai sekarang itu Rian masih belum dapat kejelasan soal hukuman matinya. Oke, berarti masih dikurung berarti. Iya, masih di penjara. Nah, menurut penjelasan jaksa dan lain-lain, karena masih ada prosedur-prosedur yang harus diurus gitu sebelum akhirnya melakukan hukuman mati itu. Oke. Dan kalau nggak salah menurut dan yang gue baca nih ya, bukan kalau nggak salah sih, menurut penuturan ibunya itu ibunya juga mau dibunuh sama Rian. Kapan tuh? Itu waktu Rian, kalau nggak salah waktu Rian yang gue baca tuh Rian kelas 2 SMP. Berarti dari kelas 2 Jadi, SMP pun sudah ada mulai tanda-tanda yang berbeda mungkin ya dari anak seumuran dia berarti kan? Iya, jadi ada ancaman pembunuhan dari si Rian kepada ibunya. Kepada ibunya. Sampai pada akhirnya itu ibunya pernah dikejar-kejar pakai pisau. Tapi alasannya itu kenapa? Maksudnya Oh, nggak tahu, apa mungkin selisih paham atau segala macam, nggak tahu. Nah, soal perilaku menyimpangnya ini, si Rian ini menurut ibunya itu terjadi pada saat dia kelas 3 SMP. Kelas Jadi 3 habis SMP. dirawat di rumah sakit, terus habis itu 2 minggu, kalau nggak salah 2 minggu dirawat di rumah sakit. Setelah pulang ke rumah, si Rian ini jadi kayak perempuan. Apa ya istilahnya ya, kemayu gitu deh. Iya. Genit segala macam gitu, cuman bukan genitnya genit laki-laki, jadi Tapi kayak genit lebih ke perempuan. arah perempuan gitu. Jadi jiwa keperempuanannya keluar ketika selesai dirawat di rumah sakit. Itu menurut penuturan ibunya. Nah, jadi aneh ya? iya. Jadi kejadian itu tuh selain cukup aneh karena motifnya kan pertama cemburu, oke, bercemburu, dan selain cemburu ternyata cemburu sesama jenis. Terus setelah diselidiki lebih lanjut ternyata korbannya di rumah orang tuanya itu di halaman belakang udah ada 10. udah ada 10. Sebelum si almarhum ini. Heri Santoso ini. Itu. Nah, sampai sekarang jadi Rian Jombang itu masih berada di Penjara. ya di lembaga pemasyarakatan karena belum ada kejelasan untuk kapan pelaksanaan hukuman mati itu. Dan buat kawan setapak juga pasti pernah dengar deh kasus Rian Jombang ini, karena beberapa waktu yang lalu itu kasus ini tuh sempat ramai lagi di Twitter. Kenapa tuh? Jadi ada akun yang menceritakan kembali tentang serial killer ini, si Rian Jombang ini. Oke. Jadi sadisnya dia. Diangkat lagi kasusnya berarti ya di Twitter ya? Iya, di Twitter. Mungkin karena Twitter sekarang sedang banyak tuh yang ngangkat kasus-kasus lama gitu. Terus ya jadi sempat gue baca di Twitter juga ya kasus Rian ini, makanya kami dari channel Tapak Misteri Backpacker
mau ngangkat juga cerita tentang si Rian ini untuk mengingatkan teman-teman untuk berhati-hati untuk kawan setapak. Jadi jangan sampai salah milih temen lah. Betul. Ya kan? Sama siapapun harus hati-hati. Benar banget. Karena kejahatan bisa datang dari manapun, dan termasuk kapanpun. dari hal-hal atau teman-teman yang dekat. Betul. Oke, Apalagi orang asing ya. Betul. Orang asing. Jadi berhati-hatilah buat kawan setapak. Jangan sembarangan percaya sama orang asing dan jangan percaya juga 100% gitu sama teman-teman lu. Betul. Tuh. Bernilik dari kasus Rian Jombang tuh iya sih, proses penyidangan cepat itu. Dia 12 Juli ketangkap, 2008 16 April sudah ada keputusan hukuman mati berarti. Oke. Kira-kira ada lagi nggak nih Jit yang perlu di-share ke kawan staff? Apa sudah cukup? Cukup lah, kawan-kawan setapak bisa langsung Google aja, bisa googling aja, atau bisa cari beritanya juga di Twitter. Cuman kalau misalnya mau lebih lengkap dan lebih valid, bisa lihat juga di internet, udah banyak tuh di media online. Banyak ya. Oke. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa kita share tentang Rian Jombang. Betul. Mungkin teman-teman bisa share juga cerita-cerita ini ke kawan-kawan setapak yang lain, dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan sampai berjumpa di next video Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Sampai jumpa.